Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dalam program belajar ilmu nahwu metode Syamil. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama program Binmil belajar ilmu nahwu metode Syamil. Kita masih berada di jurus kedua, yakni mengenal jenis kata, khususnya kata benda atau isim, dan lebih spesifik lagi isim mu'rab, yaitu isim yang berubah harokat huruf akhirnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji isim mu'rab, nakirah, dan ma'rifah. Apa itu nakirah dan ma'rifah? Kita ikuti video selanjutnya. Baik, isim nakirah secara sederhana adalah isim umum, sedangkan isim ma'rifah adalah isim khusus. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita mengatakan buku, bandingkan dengan buku ini, atau rumah dengan rumah ini, mobil dengan mobil ini. Mana yang umum, mana yang khusus? Yang umum tentu adalah buku, rumah, mobil. Dan yang khusus adalah rumah ini, buku ini, mobil ini atau mobil itu. Nah, isim yang umum ini dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah. Dan isim yang sudah khusus, yang sudah spesifik dalam bahasa Arab diistilahkan dengan isim ma'rifah. Ya, ma'rifah artinya sesuatu yang spesifik lah. Baik, apa saja isim-isim ma'rifah atau isim khusus? Ada 6. Yang pertama adalah semua kata ganti. Yang kedua, semua kata tunjuk. Yang ketiga, semua kata sambung. Yang keempat, semua nama orang. Yang kelima, semua isim yang beralif lam. Dan yang keenam, kata majmuk yang bermakna khusus. Kenapa kata ganti? Ya baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, ini yang pertama adalah semua kata ganti atau domir. Dia termasuk isim ma'rifah atau isim khusus. Kenapa semua domir dimasukkan dalam isim khusus? Karena domir itu hakikatnya adalah menggantikan orang, ya, orang kedua, orang ketiga, orang pertama. Dan orang itu sudah spesifik. Karena itulah dia digolongkan dalam isim ma'rifah. Maka semua dhamir dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, ma'antum, anti, antum, ma'antunna, anna, nahnu. Itu untuk yang munfasil. Dan yang muttasilnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, ina. Itu semua adalah isim ma'rifah. Baik, yang kedua, isim ma'rifah adalah semua isim isyarah, yakni kata tunjuk yang menunjukkan dekat atau jauh. Misalkan di sini hadza, dzalika. Dan semuanya yang sudah kita bahas sebelumnya yang masuk dalam kategori isim isyarah, dia termasuk isim ma'rifah. Kemudian termasuk isim ma'rifah adalah isim mausul atau kata sambung. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, dan seterusnya. Semua itu adalah isim ma'rifah. Kemudian isim alam atau nama orang. Umaru, Muhammadun, Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu. Nah, itu semua adalah isim ma'rifah. Karena sudah mewakili seseorang. Jadi sudah spesifik. Baik, kemudian
Ini juga termasuk isim ma'rifah adalah isim yang ada alif dan lam di awalnya. Ini sudah kita singgung beberapa kali. Jadi kalau baitun itu masih umum. Nakiroh dia. Tapi kalau bertambah alif lam jadi al-baitu, itu maka dia sudah spesifik, sudah menjadi isim ma'rifah. Artinya rumah ini. Al-misbahu, ini isim ma'rifah. Nakirohnya adalah misbahun. Ya. Jadi begitu mendapat alif lam menjadi al-misbahu, lampu ini, maka dia menjadi isim ma'rifah. Kemudian al-masjidu. Kalau dia tidak ada alif lam, masjidun. Masjid, begitu saja. Tapi kalau al-masjidu sudah spesifik, masjid ini. Maka semuanya ini termasuk isim ma'rifah disebabkan ada alif dan lam di depan. Baik, ini yang keenam, ini yang belum dibahas sebelumnya, maka saya akan agak lebih fokus ke sini, yaitu isim yang disandarkan pada isim ma'rifah yang lain. Tadi kita mengenal ada 5 isim ma'rifah. Nah, maka jika ada kata yang asalnya nakiroh, tapi dia disandarkan kepada isim ma'rifah, maka sebenarnya kata yang dianggap nakiroh itu sebenarnya dia ma'rifah. Contoh, Kitabu Muhammadin. Buku milik Muhammad. Nah, Kitabu Muhammadin ini tersusun dari 2 kata. Yang pertama kata kitabun, dan ini nakiroh, ya, umum dia, tidak ada alif lam, bukan domir, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan nama orang. Nama orang itu termasuk nama negara, nama tempat. Nah, kemudian bersandar pada kata Muhammadun. Ya, Muhammadun. Nah, Muhammadun ini isim ma'rifah. Kenapa? Karena dia nama orang. Jadi, kitab ini bersandar kepada Muhammad. Yang kalau diartikan adalah kitab atau buku milik Muhammad. Maka jadilah kemudian kata ini menjadi Kitabu Muhammadin. Jadi, kitabunya itu tidak boleh bertanwin. Nah, sementara Muhammadinnya dikasrohkan. Ya. Nah, kata pertama ini nanti dinamakan sebagai mudhof. Dan kata kedua ini dinamakan mudhofun ilaih. Nah, inilah yang disebut dengan idhofah. Nah, jika sebuah isim nakiroh dalam hal ini kitabu bersandar kepada isim yang ma'rifah, jadilah ya kitabu itu menjadi ma'rifah. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah idhofah atau kata majmuk. Yakni ada 2 kata yang asalnya memiliki makna yang berbeda-beda. Kitabun ya, itu punya satu makna sendiri, yakni buku. Muhammadun itu orang. Tapi begitu dia disandarkan jadi Kitabu Muhammadin, itu maksudnya adalah sebuah buku yang menjadi milik Muhammad. Jadi itu satu faktanya, bukan 2. Seandainya dia terpisah-pisah, itu realitasnya realitas yang berbeda dan ada 2 realitas. Nah, ini bergabung menjadi satu. Itu yang disebut dengan idhofah. Contoh lain adalah sahibul baiti. Kita sering mendengar atau mengucapkan kata ini. Ya, silahkan sahibul bait menyampaikan pengantarnya atau sambutannya. Artinya sahibul bait itu pemilik rumah. Sahibul bait itu dari kata sahibun, isim nakirah, umum dia. Kenapa nakirah? Bukan isim domir, bukan kata ganti, bukan isim isyarah, bukan nama orang, kecuali nama orangnya sahib ya. Ini bukan nama orang konteksnya. Ya, tidak beralif lam. Jadi ringkasnya dia nakirah. Lalu bersandar kepada al-bait. Nah, al-bait ini ma'rifah. Dari mana kita tahu ma'rifah? Ada alif dan lamnya di depan. Berarti ini ma'rifah. Nah, sahibun bersandar kepada al-baitu menjadi sahibul baiti, pemilik rumah. Maka jadilah sahibu yang asalnya nakirah ini, karena bersandar kepada ma'rifah, maka sahibunya itu menjadi ma'rifah. Maksudnya siapa sih sahibul bait? Pemilik rumah. Jadi kalau misalkan pemilik rumahnya itu si A misalkan, maka sahibul bait itu si A itu. Nah, berarti si A itu sudah spesifik. Sudah ma'rifah. Nah, ini semoga bisa dipahami ya. Nah, ini istilahnya tadi, isim ma'rifah, jenis ini disebut idhofah. Ya, kata pertama disebut mudhof, dan kata kedua disebut mudhofun ilaih. Nah, ada sedikit catatan.
untuk materi ini. Yang pertama, isim nakirah biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Disebut biasanya karena tidak selalu. Nanti setelah ini akan ada pembahasan khusus tentang isim yang tidak beralif lam tapi dia tidak boleh tanwin. Jadi kalau ini umumnya atau biasanya isim nakirah itu harokat huruf akhirnya tanwin. Contohnya muslimun. Nah, mimnya ini dhammatain. Misbahun, haknya dhammatain. Catatan kedua, jika isim nakirah diubah menjadi isim ma'rifah dengan menambahkan alif dan lam pada tanda, maka tanda tanwinnya itu hilang, ya wajib hilang. Contoh, muslimun. Muslimun ini nakirah. Ketika ditambahi alif lam di depannya, maka dia menjadi ma'rifah. Konsekuensinya apa? Mimnya ini yang asalnya dhammatain, dia kehilangan satu dhammah. Dhammatain itu kan isim musanna ya. Ya dan nun ujungnya. Dia kehilangan satu dhammah sehingga tersisa hanya satu dhammah. Maka al-muslimu, asalnya muslimun menjadi al-muslimu. Catatan ketiga, nama orang walaupun bertanwin tetap dinyatakan sebagai isim ma'rifah dan bukan isim nakirah. Contoh Muhammadun. Ya, dia sama. Dhammatain seperti muslimun atau misbahun. Zaidun sama. Ya, dhammatain. Tapi karena dia nama orang, tetap dia dinyatakan sebagai isim ma'rifah. Keempat, apabila suatu isim disandarkan kepada isim nakirah, maka dia adalah isim nakirah. Apabila disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia isim ma'rifah. Contoh, tadi, Kitabu Muhammadin, buku milik Muhammad. Muhammad ini ma'rifah, maka jadilah ini Kitabu ini ma'rifah. Tapi ketika kitabu ini disandarkan kepada talibin, ya talib ini bukan nama orang, tapi pelajar artinya. Buku milik pelajar. Nah, pelajarnya itu belum spesifik, belum jelas siapa orangnya. Ya, belum khusus. Banyak. Konotasinya bisa siapa saja di sini. Istilahnya mutlak atau umum. Nah, maka kitabu di sini menjadi nakirah. Nah, kecuali talibin ini nama orang. Jika yang dimaksud talib adalah nama orang, berarti buku milik si talib, begitu terjemahannya, bukan buku milik pelajar. Nah, jadi itu ya intinya. Kalau dia disandarkan kepada ma'rifah, dia menjadi ma'rifah. Kalau disandarkan kepada nakirah, dia nakirah. Padahal kedua-duanya ini sama-sama idhofah. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf juga, ini mudhafun ilaih juga. Namun karena di sini mudhafun ilaihnya nakirah, jadilah dia nakirah. Demikian, semoga bisa difahami. Nah, selanjutnya untuk menguatkan pemahaman, silahkan dikerjakan latihan 18 halaman 62. Tugasnya adalah menentukan, mencentang saja mana yang nakirah, mana yang ma'rifah dan artinya. Nah, gunakan kamus untuk menambah tabungan kosakata. Karena belajar bahasa Arab atau bahasa apapun tidak bisa dilepaskan dari memperbanyak kosakata. Contoh di sini Ar-Razzaqu, yang maha memberikan rizki. Nah, di sini jelas dia ma'rifah atau khusus. Dari mana kita tahu? Ada alif dan lam. Nah, demikian. Sisanya antum kerjakan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.